Kamu harus memperhatikan dirimu sendiri. Sebelum menikah, sebaiknya simpan uangmu sendiri dan jangan berikan kepada pacarmu. Tetapi saudara perempuannya mengatakan bahwa saya tidak sedih sama sekali dengan menunjukkan foto-foto sebelumnya. Kali ini saya akan menuntut semua. Hi everyone, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Waiting. Nah Yorobun, di video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana lanjutan dari kasusnya Petcat atau update terbarunya. Yorobun, seperti yang kalian ketahui bahwa kasusnya Petcat itu terus menarik perhatian. Banyak orang yang menyampaikan bela sungkawa, bersedih, dan juga menuntut keadilan untuk Petcat. Tapi Yorobun, kalian tahu gak sih? Beberapa orang menyatakan keraguan mereka. Dan itu juga sudah sempat kita bahas ya di video yang ini. Dan di video itu aku juga sudah menyatakan bagaimana tanggapan dari sisternya Petcat menanggapi keraguan-keraguan dari para netizen. Terbaru nih, ada seorang penyiar China Houyi yang sudah mengajukan 8 pertanyaan tentang insiden Petcat. Mulai dari, mengapa ya untuk ponselnya itu langsung dibuka? Mengapa 130.000 langsung direkonsiliasi? Dan mengapa tidak ada interaksi baru-baru ini? Rekonsiliasi dalam artian dibalikan. Kenapa dana 130.000 itu langsung dikembalikan? Itu guys pertanyaan-pertanyaannya. Adapun penyiar Houyi server Tiongkok ini juga mengatakan bahwa jika informasi soal Petcat benar adanya atau insiden yang menimpa Petcat ini benar, maka dirinya bersedia untuk memikul semua tanggung jawab dan juga memberikan kompensasi kepada keluarga Petcat sebesar 50.000 yuan. Gak main-main ya, 50.000 yuan. Ini kalau dirupahin berapa nih guys? Ada yang tahu? Komen di kolom komentar. Di saat yang sama, dia juga mempertanyakan beberapa tindakan. Salah satunya adalah mengapa polisi itu bisa langsung membuka kunci ponselnya Petcat setelah Petcat pada tanggal 11 dini hari. Statement yang kedua, ia mengatakan bahwa Petcatnya sister masih secara langsung saat ini. Setelah menerima kabar tersebut, dia pun segera mengganti namanya dan menghapus postingan-postingan sebelumnya. Selain itu, dia juga mengklaim bahwa sisternya Petcat itu memposting di ruang QQ miliknya sendiri, tidak 7 hari setelah insiden tersebut. Sister Petcat pergi menonton konser Jay Chou. Jadi teman-teman kurang lebih seperti itulah beberapa kecurigaannya. Dan kalian sendiri setelah mendengarkan beberapa kecurigaannya gimana nih? Apakah kalian juga sependapat dengannya atau bagaimana? Ntar komen ya di kolom komentar. Sementara itu kalau netizen Cina sendiri, banyak banget dari mereka yang seperti tidak setuju dengan statement dari sang penyiar. Banyak netizen yang lantas mengatakan bahwa dia itu hanya pengen mendapatkan popularitas, hanya untuk traffic. Faktanya adalah kenapa netizen itu begitu geram banget melihat bagaimana pertanyaan dan juga klaim yang sudah dilontarkan oleh sang penyiar, dikarenakan masalah ini ataupun insiden ini itu sudah dikonfirmasi oleh kepolisian. Jika seandainya sisternya Petcat itu mengarang-ngarang nih, maka sisternya Petcat itu sudah lama ditangkap. Oleh karena itu nih, nggak heran jika netizen begitu marah dengan keraguan tersebut. Bahkan sisternya Petcat juga sudah menyertakan bagaimana dokumen kremasinya Petcat. Dan itu sekali lagi membuktikan bahwa insiden yang terjadi sama Petcat itu memang benar adanya. Di sisi lain, untuk sisternya Petcat telah menanggapi soal berbagai keraguan netizen dengan memberikan bukti-bukti baru. Di Douyin, dia mengupload seperti ini. Dan dalam unggahannya itu dia mengatakan, sejak insiden saudara laki-laki saya belum kembali ke kehidupan normal selama sebulan. Seluruh energiku tertuju pada adik laki-lakiku. Saya hanya warga negara biasa dan tidak banyak yang bisa saya lakukan. Sejak saya menerbitkan postingan hingga sekarang, tujuan saya adalah mencari keadilan bagi saudara saya. Saya juga melihat beberapa keraguan. Bahkan konyol jika ada orang yang mengatakan bahwa saya tidak mengklaim esti saudara saya. Ini adalah catatan taksi saya. Kereta Express selesai. Ini terjemahannya guys. Mungkin nama taksinya, I think so. Di tanggal 3 Mei 2024 pukul 13.11 ke penginapan Aksi Jalan Chongqing Jalan Binjiang menuju Rumah Duka Changshou Distrik Changshou. Dan biayanya kalau tidak salah 50,60 yuan. Berikutnya, pada tanggal 3 Mei 2024 pukul 9.20 dari Tianwei Avenue Miko Hotel menuju kantor polisi Hejie, distrik Changshou dengan biaya 114,20 yuan. Kemudian, Koko Kensley mengatakan, semua yang saya posting adalah benar, dan itu benar. Saya bersedia mengambil tanggung jawab hukum atas semua yang saya katakan. Saya meminta agar netizen bijak dan tidak mengada-ada serta menyebarkan komentar fiktif. Alright teman-teman, itu merupakan bukti ya yang sudah dibeberkan oleh sang sister. Bukti tersebut sekali lagi juga menjawab beberapa kecurigaan ataupun keraguan dari para netizen.
Dan Yorobun melalui Weibo miliknya, sang sister juga sudah membagikan bagaimana percakapannya bersama dengan Pet Cat. Di sana, sang sister ini sudah mengingatkan agar Pet Cat itu tidak terlalu memberikan banyak uang kepada pacarnya, apalagi kalau mereka belum menikah. Bahkan ya teman-teman, sang sister ini juga bilang sama Pet Cat atau memberikan saran, sini uangmu, aku aja yang simpan. Dan kurang lebih percakapan mereka seperti ini Yorobun. Yuk mari kita baca ya. Kamu harus memperhatikan dirimu sendiri. Sebelum menikah, sebaiknya simpan uangmu sendiri dan jangan berikan kepada pacarmu. Terus di sini mereka seperti melakukan panggilan selama 3 menit 29 detik. Di percakapan lain, kakaknya nanya lagi, berapa banyak uang yang telah Anda hemat? Saya ingin kamu menyetorkan uangmu kepadaku. Aku khawatir kamu akan ditipu. Alright, jadi seperti itulah bagaimana conversation-nya bersama dengan Pet Cat. Nampaknya untuk sang sister ini punya firasat deh teman-teman, bahwa adiknya itu nanti akan ditipu oleh sang kekasih. I think so. Di sisi lain, ada perkembangan terkini dalam kasusnya Pet Cat. Menurut sisternya, masalah tersebut telah diserahkan ke pihak keamanan publik. Sister Pet Cat lantas mengungkapkan keyakinannya bahwa suatu saat nanti akan ada keadilan dan dia akan menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum. Dan Yorobun, ini informasinya baru aja aku dapetin dari salah satu media Cina, yang mana ada seseorang yang mengaku Tanzu itu sudah memberikan klarifikasi nih guys, atau sudah buka suara. Dan teman-teman, seperti inilah bagaimana klarifikasi lengkap dari Tanzu. Karena nama mendiang banyak dibicarakan dalam 20 hari sebelumnya, saudara perempuannya terus memposting video online untuk melampiaskan dan menyebarkan rumor tentang saya. Tetapi saya mengabaikannya. Namun, 20 hari kemudian, mereka masih memfitnah saya. Dari November 2021 hingga 11 April 2024, mereka atau Pet Cat itu mentransfer 867.470 yuan ke saya. Transaksi ini termasuk Alipay WeChat, Xiaochou Love Notes, dan banyak sekali transaksinya karena kami sering saling transfer bolak-balik. Dari November 2021 hingga 11 April 2024, saya mengembalikan total 522.457. Jadi saya menghabiskan total sekitar 350.000 dalam 2,5 tahun. Saat itu, polisi datang pada tanggal 12 April dan berdasarkan catatan konsumsi dan catatan transfer kedua orang tersebut, mereka bernegosiasi untuk mengembalikan lebih dari 136.000 yuan. Kedua belah pihak merasa bahwa hal itu wajar dan menandatangani perjanjian penyelesaian. Akibatnya, ketika mereka sudah menerima uang keesokan harinya, mereka langsung berbalik dan mengatakan bahwa saya sudah menghabiskan 510.000 yuan tanpa menyebutkan sepatah kata apapun tentang surat pelunasan atau pengembalian lebih dari 130.000 yuan. Saat itu, dikarenakan saya tidak ingin berdebat, saya pikir enggak masalah jika saya dimarahi atau dipitnah sedikit. Namun begitu mereka sudah menerima duit, mereka bertindak terlalu jauh. Jadi hari ini saya akan mengambil semua catatan bukti. Semua orang hanya melihat saya memesan makanan untuk dibawa pulang. Dan saya merasa sangat kasihan padanya. Jadi saya sering memasak untuknya ketika dia datang ke rumah saya buat makan. Saya mengambil 510.000 yuan dan mengembalikan lebih dari 136.000 yuan tanpa menyebutkan apapun. Dan kemudian mereka terus menghasut netizen untuk membeberkan saya atau memfitnah saya. Itu sebabnya saya akan menuntut fitnah ini. Dan saya putus beberapa kali dalam perjalanannya. Setelah putus, saya mendapatkan tekanan lebih besar untuk melakukan beberapa hal yang ekstrim. Dan kemudian kami kembali bersama setiap saat. Saya juga sedikit takut dengan perilaku seperti ini. Jika saya hanya peduli pada uang, saya akan memberitahu keluarganya sepenuhnya dan saya tidak perlu terus berkencan dengannya. Tapi saya sangat menyukainya saat itu dan saya tidak mau untuk menyerah padanya. Baru pada pertengahan terakhir dia mengatakan dia tidak ingin bersama aku lagi. Ngomong-ngomong, aku memutuskan untuk putus ketika aku memikirkan betapa stresnya hidup di dalam masa depan dan saya tidak ingin kembali bersama. Jadi saya tidak pernah membalas pesan dikarenakan saya bertekad untuk putus dan akhirnya dia pun melakukan hal tersebut. Saya tidak ingin pernah membicarakan tentangnya atau tentang Pet Cat. Tetapi pada akhirnya, saudara perempuannya memposting video yang melaporkan diri sendiri dan berfitnah tanpa bukti dan juga mengekspos saya. Jadi saya akhirnya mengungkapkan semua seluk-beluknya dan juga bukti. Dan semua orang telah melihat bahwa saya sangat kuyu ketika foto-foto terbaru terungkap. Tetapi saudara perempuannya mengatakan bahwa saya tidak sedih sama sekali dengan menunjukkan foto-foto sebelumnya. Kali ini saya akan menuntut semua blogger yang memposting. Sebagai seorang blogger, Anda harus lebih bertanggung jawab atas tindakan kalian. Untuk pertama kalinya, Anda membuat saya menyadari betapa buruknya internet. Anda dapat menghukum seseorang hanya dengan beberapa tangkap layar dan catatan transfer. Alright Yorobun, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Tanzu. Sister Pet Cat juga lantas mengingatkan kepada semua orang untuk tidak tertipu. Karena Yorobun, di antara mereka ada yang berpura-pura menjadi Tanzu. Dan sekarang yang Yorobun untuk polisi, pengacara, dan lain-lain telah campur tangan dalam masalah ini. Dan hasilnya akan segera keluar. Tetapi tentu membutuhkan waktu untuk menyelesaikan kasus tersebut.
Dan Yorobun, bagaimanakah pendapat kalian akan kasus yang satu ini? Dan jika ada update terbaru, nanti kita akan update lagi ya bagaimana perkembangannya. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Solkin pamit, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi. Nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas semuanya. Goodbye.